Halo semuanya, kali ini kami akan melaksanakan diskusi mengenai pembahasan dari sebuah film yang terbit pada tahun 2018. Film ini bersifat cukup kontroversial dan provokatif. Film dokumenter melatar belakangi kejadian ini di Amerika Serikat berjudul Reversing Roe dianggap sebagai kontroversial dan provokatif dikarenakan pada film tersebut menceritakan dua sisi yaitu pihak pro dan kontra. Adapun pembahasan dalam film ini yaitu mengenai aborsi. Reversing Roe merupakan sebuah film bergenre dokumenter yang berlatar belakang di Amerika Serikat. Reversing Roe sendiri menceritakan mengenai sudut pandang dari para pihak mengenai aborsi. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 45 tahun yang lalu menyatakan aborsi legal melalui kasus Roe versus Wade. Kemudian, keputusan tersebut menjadi pembahasan yang cukup lama, seperti yang ditulis oleh Ricky Stern dan Annie Sandberg dalam Reversing Roe. Selama beberapa dekade, adanya tantangan dan batasan hukum mengenai hak wanita untuk aborsi. Kemudian, masalah tersebut akhirnya menjadi alat politik yang cukup efektif, serta seperti yang disebutkan oleh Linda Greenhouse, yaitu seorang penulis Mahkamah Agung untuk The New York Times, dalam film Reversing Roe tersebut, pengadilan yang menjatuhkan keputusan Roe versus Wade pada tahun 1973 mencakup 4 orang yang ditunjuk Nixon, mengatakan bahwa aborsi bukanlah masalah partisan pada waktu itu, katanya. Itu adalah masalah medis, itu adalah masalah sosial. Kemudian, setelah kami selesai menonton film tersebut, inilah hasil diskusinya yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Mohon disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melakukan diskusi mengenai pembahasan film yang sudah kita tonton, yaitu Reversing Roe. Dan perkenalkan, saya Muzaffar Manaf, NPM 11011019082. Perkenalkan, nama saya Salastri Nurjayanti, NPM 1900097. Perkenalkan, nama saya Jatnika Maulana, NPM 190072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izar Damargara, NPM 190088. Perkenalkan, saya Gina Nabila, NPM 190089. Baik, sekian perkenalannya. Silakan untuk saudari Celestina melakukan penjelasan mengenai yang sudah didiskusikan. Baik, jadi di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai dokumenter Reversing Roe dan dikaitkan dengan hak asasi manusia. Dari dokumenter yang saya tonton, yaitu Reversing Roe, mengenai sejarah hukum aborsi. Dalam dokumenter ini juga dibahas isu politik seperti mengenai cara-cara yang kontradiktif di mana tubuh perempuan dalam hal aborsi telah digunakan untuk agenda politik dan ideologi lebih lanjut. Bahkan dalam dokumenter juga disebutkan bahwa aborsi bukanlah masalah partisan pada saat itu, melainkan masalah medis dan masalah sosial. Dalam dokumenter ini dapat dilihat upaya selama beberapa dekade untuk menggulingkan putusan Roe versus Wade, salah satu masalah yang memecah belah masyarakat, berkaitan dengan pendapat mengenai legalisasi aborsi, di mana terjadi polarisasi gerakan pro-pilihan dan pro-kehidupan di Amerika Serikat setelah adanya Roe v. Wade. Keputusan Mahkamah Agung tahun 1973 yang melegalkan aborsi. Jika dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, dalam hal ini pembentukan dan pembaharuan undang-undang mengenai aborsi yang ada pada dokumenter, terjadi pasang surut dalam perjalanan regulasi mengenai aborsi, di mana banyak pihak turut serta dalam perencanaan undang-undang ini. Argumen pro kontra mengenai legalisasi aborsi tidak kunjung selesai. Dimulai dari tahun 1967, di mana Ronald Reagan sebagai gubernur California menandatangani undang-undang yang mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu. Kemudian diputuskannya Roe v. Wade pada tahun 1973 yang merupakan putusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat melindungi kebebasan seorang wanita hamil untuk menjalani aborsi tanpa batasan berlebihan dari pemerintah. Selanjutnya, George Bush pada tahun 1980 menentang gagasan amandemen konstitusi yang melarang aborsi, dan dapat dibandingkan dengan keadaan di Texas pada dokumenter, di mana sikap seseorang kandidat terhadap aborsi telah menjadi aspek yang penting dari kampanye. Bahkan pendapat mengenai aborsi yang disampaikan oleh Donald Trump juga sangat berpengaruh bagi terpilihnya beliau sebagai presiden. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa isu aborsi telah dijadikan sebagai agenda politik tertentu, yang seyogianya aborsi adalah suatu isu mengenai tubuh perempuan dan hak asasi manusia untuk hidup.
Kemudian jika dikaitkan dengan regulasi mengenai aborsi di Indonesia sendiri terdapat dua sifat aborsi, yaitu aborsi legal dan ilegal. Aborsi legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 75 disebutkan bahwa ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, dan lain-lain. Sedangkan aborsi ilegal merupakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara di luar medis seperti pijat, jamu, atau ramuan dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, tapi tidak mempunyai indikasi medis. Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia, salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga pada anak dalam kandungan. Hal ini juga ditegaskan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan anak pada khususnya. Aborsi untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan jelas bertentangan dengan asas keseimbangan karena hanya mementingkan hak kesehatan ibu. Seperti yang telah dijelaskan, aborsi legal dalam hukum positif di Indonesia adalah aborsi yang dilakukan oleh indikasi medis. Sehingga aborsi yang dilakukan dengan alasan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan adalah ilegal, bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan aborsi dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, jika dikaitkan dengan Undang-Undang mengenai hak asasi manusia, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Akhirnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang langsung diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, bukan hak yang didapat atau diberikan oleh negara. Lebih lanjut, pasal 1 angka 5 Undang-Undang mengenai hak asasi manusia ini menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya. Penentuan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan sudah merupakan manusia lebih dipertegas lagi dengan adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Pada pasal 52 ayat 1 menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di pasal 52 ayat 2 dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dengan demikian, jelas bahwa seorang anak, sekalipun yang masih ada dalam kandungan, berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, sehingga melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan kelayakan hidup anak yang berada dalam kandungan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Mungkin sekian kaitannya ulasan dari film dengan hak asasi manusia, dapat dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, Ya, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan ditangani oleh Jatnika Maulana. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa hal di mana setelah tadi dijelaskan oleh Saudara Salas terkait aborsi kaitannya dengan hak asasi manusia berdasarkan pasal 1 dan pasal 52 Undang-Undang tentang hak asasi manusia. Terdapat juga dalam pasal 53 di mana ayat 1-nya menyebutkan bahwa setiap anak
sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian, dalam ayat 2, setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang dimana dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa anak memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Bahkan anak memiliki hak untuk hidup sejak dalam kandungan, di mana aborsi ini merupakan upaya untuk mematikan janin yang ada dalam kandungan, di mana hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 52 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di setiap negara di dunia ini tentunya mempunyai hukum nasionalnya masing-masing terkait dengan aborsi. Misalnya aborsi di Indonesia sendiri sebenarnya dilarang menurut pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP, yang mana aborsi merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dipidana. Namun dalam film Reversing Role, sebagai Gubernur California, Ronald Reagan menandatangani undang-undang yang mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu yang kaitannya dengan peraturan terkait aborsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yakni melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun negara harus melindungi warganya, dalam hal ini perempuan, yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya. Berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pada film juga terkait dengan kasus Roe versus Wade, yang mana menegaskan bahwa akses ke aborsi yang aman dan legal adalah hak konstitusional. Putusan Mahkamah Agung tentang Roe versus Wade ini pada 22 Januari tahun 1973 memberi orang hak untuk mengakses aborsi secara legal di seluruh negeri. Dengan itu untuk mencegah banyak orang meninggal karena aborsi ilegal ini tidak aman. Ketika orang dapat mengakses aborsi secara legal dan terjangkau, ini merupakan salah satu prosedur medis teraman. Setelah terjadinya kasus yang ada di Amerika tersebut, muncul pertanyaan bagaimana pengaturan aborsi kaitannya dengan hak asasi manusia secara internasional. Dalam hukum internasional dapat kita temukan pernyataan yang paling jelas dan tegas terkait hak perempuan untuk mengakses aborsi dalam teks perjanjian hak asasi manusia dalam Protocol on the Rights of Women in Africa, atau dikenal juga sebagai African Women's Protocol, yang diadopsi oleh Union Afrika. Hal ini bermaksud untuk mengisi kesenjangan dari African Charter on Human and People's Rights tahun 1981 yang menyatakan mana negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak reproduksi wanita dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, incest, yang mana kondisi kehamilan yang berlanjut membahayakan kesehatan mental dan fisik dari sang ibu atau kehidupan sang ibu atau janinnya. Dengan itu, African Women's Protocol ini ketika itu merupakan satu-satunya instrumen hak asasi manusia yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa aborsi adalah hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 2008 terdapat Parliamentary Assembly of the Council of Europe terkait dengan hak perempuan untuk aborsi, yang kebanyakan dari anggota parlemen mengadopsi sebuah laporan Access to Safe and Legal Abortion in Europe, di mana dalam hal ini memanggil negara-negara anggota untuk mendiskriminalisasi aborsi, menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi yang aman dan legal, dan mengadopsi strategi serta kebijakan kesehatan seksual dan reproduksi seperti akses untuk kontrasepsi dengan biaya yang masuk akal dan jenis yang sesuai. Selain itu juga berdasarkan General Comment nomor 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR on the right to the life, yang menyatakan anggota negara bagian harus menyediakan akses yang aman, legal, dan efektif untuk aborsi, yang mana kehidupan dan kesehatan wanita hamil berada dalam bahaya, dan di mana kehamilan tersebut akan menyebabkan wanita hamil itu sakit atau menderita
wanita, terutama apabila kehamilan itu hasil dari pemerkosaan atau incest. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW merupakan perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus menegaskan hak-hak reproduksi wanita. Dalam hal ini terdapat 2 pasal yang dapat dibilang mendukung hak asasi perempuan untuk melakukan aborsi, yaitu pasal 12 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 huruf A dan B, di mana dalam pasal 12 ayat 1, Komite CEDAW ini memberi mandat kesetaraan dalam layanan kesehatan dan mencirikan penolakan prosedur medis yang hanya dibutuhkan wanita seperti aborsi sebagai diskriminasi jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa kurangnya hak aborsi adalah layanan kesehatan yang tidak setara. Sementara dalam pasal 14 ayat 2 huruf A dan B yang intinya mengharuskan wanita di daerah pedalaman untuk memperoleh hak dan manfaat dari pengembangan atas layanan perawatan kesehatan. Selain itu juga terdapat pengaturan di mana the Beijing Platform for Action atau Platform ASI Beijing muncul dari United Nations Fourth World Conference on Women pada tahun 1995 yang mengamati bahwa kemampuan wanita untuk mengendalikan kesuburan mereka sendiri merupakan dasar yang penting untuk menikmati hak-hak lainnya. Jadi dari aturan-aturan tadi, aborsi ini merupakan hak asasi manusia dan diakui secara internasional. Sehingga aborsi ini bukan menjadi suatu bentuk kejahatan, sebab aborsi merupakan hak dari setiap wanita di dunia yang harus dilindungi oleh hukum. Namun hak ini masih menjadi hak dengan sesuai ketentuan aturan di atas. Berbeda halnya jika dengan sengaja dilakukan aborsi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Saudara Janika atas paparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Izar Damargara. Pada Izar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Muzaffar. Mungkin pada diskusi kali ini saya akan lebih menyoroti terkait dengan yang berkaitan dengan film tersebut, yaitu landmark case yang digunakan, yaitu adanya kasus Roe versus Wade. Nah, mungkin saya akan paparkan secara singkat saja asal muasal dari kasus tersebut. Yaitu dimulai pada tahun 1970, itu ketika Norma McCorvey atau Jane Roe menggugat negara bagian Texas. Lalu negara bagian Texas ini diwakili oleh jaksa wilayah yang bernama Dallas Henry Wade. Nah, atas undang-undang negara bagian Texas yang melarang aborsi, kecuali dalam kasus kondisi yang mengancam jiwa. Nah, pada posisinya McCorvey ini dalam status belum menikah dan ingin melakukan aborsi. Awalnya ia mengklaim bahwa dia telah diperkosa, merupakan korban pemerkosaan. Namun harus mundur dari klaim ini karena tidak ada laporan polisi yang membuktikan klaim tersebut. Nah, akhirnya McCorvey kemudian menghubungi pengacara bernama Sarah Weddington dan Linda Coffey yang memulai kasusnya melawan negara bagian Texas. Nah, lalu masuklah ke dalam pengadilan di pengadilan negeri, yaitu disidangkan di pengadilan distrik Texas Utara, di mana McCorvey adalah penduduk Dallas Country yang gugatan ini diajukan pada Maret tahun 1970 disertai dengan kasus pendamping yang diajukan oleh John dan Mary Doe. Nah, mereka mengklaim bahwa kesehatan mental dari Mary Doe membuat kehamilan dan pil KB menjadi situasi yang tidak diinginkan dan bahwa mereka ingin memiliki hak untuk mengakhiri kehamilan dengan aman jika itu terjadi. Lalu selain itu ada juga dokter bernama James Halford juga bergabung di dalam gugatan tersebut mengklaim bahwa dia berhak untuk melakukan prosedur aborsi jika diminta oleh pasiennya. Nah, terkait dengan pengaturan aborsi itu sendiri sebenarnya sudah dilarang di negara bagian Texas sejak tahun 1854. Nah, namun McCorvey dan penggugat lainnya ini berargumen bahwa larangan ini telah melanggar hak yang diberikan kepada mereka di dalam amandemen pertama, keempat, kelima, ke-9, dan ke-14. Nah, pengacara penggugat berharap bahwa pengadilan akan menemukan suatu manfaat di bawah setidaknya satu dari area tersebut ketika memutuskan putusan pengadilan tersebut. Nah, lalu pengadilan distrik akhirnya memutuskan bahwa undang-undang aborsi Texas ini memang melanggar hak privasi yang tersirat di dalam amandemen ke-9 yang diperluas ke negara bagian melalui klausul proses hukum amandemen ke-14. Nah, pengadilan distrik juga memutuskan bahwa undang-undang aborsi Texas ini harus dibatalkan, baik karena melanggar amandemen ke-9, ke-14, dan maupun karena
tidak jelas gitu. Namun meskipun pengadilan distrik di sini bersedia untuk menyatakan bahwa pengaturan ini tidak valid, namun pengadilan tidak bersedia untuk memberikan keringanan perintah pengadilan yang akan menghentikan penegakan undang-undang aborsi ini. Maka atas adanya kekecewaan atas putusan tersebut, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, yaitu jaksa dari negara bagian Texas, itu mengajukan banding kepada Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Fifth Circuit. Nah, para penggugat mempertanyakan penolakan pengadilan distrik untuk memberikan perintah. Nah, terdakwa memprotes keputusan asli dari pengadilan negeri yang lebih rendah. Karena mendesaknya masalah tersebut, Roe meminta agar kasusnya segera dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, Roe versus Wade ini pertama kali disidangkan di hadapan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 13 Desember tahun 1971. Namun terdapat penundaan pada kasus itu karena terdapat beberapa alasan, yaitu terkait dengan yurisdiksi dan lain sebagainya. Nah, yang memaksa untuk menunda pengadilan tersebut. Akhirnya sidang tersebut akhirnya dilanjutkan pada 11 Oktober tahun 1972, dan pada tanggal 22 Januari tahun 1973 keputusan diumumkan yang menguntungkan Roe dan membatalkan undang-undang aborsi Texas berdasarkan penerapan hak privasi amandemen ke-9 melalui klausul proses hukum amandemen ke-14. Pada akhirnya hasil dari putusan ini bahwa negara bagian itu tidak dapat membatasi aborsi selama trimester pertama yang didefinisikan sebagai 3 bulan pertama kehamilan. Jadi Mahkamah Agung Amerika di sini menyatakan bahwa mereka merasa negara bagian dapat menerapkan beberapa pembatasan sehubungan dengan aborsi trimester kedua dan ketiga. Lalu saya juga ingin menyoroti terkait dengan hubungan antara yang diulas di dalam film ini dengan adanya praktik judicial review. Jadi di sini saya akan menyoroti spesifik terkait dengan judicial review di Amerika Serikat, sebagaimana lokasi yang ada di dalam film tersebut. Yaitu judicial review di Amerika Serikat itu merupakan model desentralisasi, yaitu di mana seluruh pengadilan itu tiap tingkatan diberi kewenangan untuk melakukan judicial review. Nah, bahkan menurut pendapat dari Idewa Gede Palguna, judicial review di Amerika Serikat itu tidak hanya merupakan kegiatan yudisial atau persidangan yang berdiri sendiri, namun secara bersamaan itu terdapat pula pemeriksaan atau persidangan dari suatu kasus. Artinya kegiatan pengujian konstitusional merupakan suatu kegiatan yudisial yang tidak terpisahkan dan berawal dari proses litigasi biasa seperti yang ada di pengadilan-pengadilan pada umumnya. Nah, dalam proses tersebut, bila mana hakim menilai ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, yang bersamaan juga dengan proses litigasi tersebut, maka hakim itu dapat melakukan uji konstitusionalitas atas undang-undang yang dimaksud. Sehingga dari uraian tersebut, judicial review di Amerika Serikat tidak dapat muncul begitu saja tanpa adanya proses persidangan atau kasus yang mendahulunya. Artinya judicial review ini muncul dalam kasus-kasus yang konkret di pengadilan. Dengan kata lain, judicial review tidak dapat undang-undang diajukan langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat kecuali terdapat kasus konkret. Nah, oleh sebab itu, objek dari pengujian judicial review di Amerika Serikat ini tidak hanya terbatas pada undang-undang saja, namun juga meliputi berbagai peraturan, administrative act, dan juga undang-undang negara bagian, bahkan konstitusi negara bagian. Kesemuanya itu dapat diuji apabila dianggap memang bertentangan dengan konstitusi federal dari Amerika Serikat sebagai the supreme law of the land. Nah, mengenai hubungan antara film tersebut dengan judicial review ini dapat kita lihat pada gugatan Roe melawan negara bagian Texas yang diwakili oleh jaksa Wade. Nah, pada kasus ini Mahkamah Agung Amerika memberikan putusan untuk memenangkan Roe dan dalam gugatannya sekaligus membatalkan undang-undang yang berlaku di negara bagian terkait dengan pengaturan aborsi tersebut. Nah, dapat kita lihat pada kasus ini di mana peran Mahkamah Agung Amerika Serikat itu sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan judicial review dengan membatalkan pengaturan undang-undang aborsi Texas berdasarkan atas dasar alasan melanggar hak privasi yang termuat di dalam amandemen ke-9 melalui klausul proses hukum amandemen ke-14. Maka
sesuai dengan yang telah saya uraikan sebelumnya, bahwa judicial review di Mahkamah Agung Amerika Serikat itu memang bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bersamaan dengan kasus hukum yang berjalan. Artinya dalam konteks ini ada dua hal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu yang pertama adalah judicial review terhadap undang-undang terkait aborsi di negara bagian Texas, dan juga memutuskan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Roe pada persidangan-persidangan sebelumnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Reza atas paparannya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh Saudari Gina. Dipersilakan Saudari Gina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaturannya yang ada di Indonesia dikaitkan dengan draft RKUHP. Dalam hukum pidana, pada dasarnya berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terjadi dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan. Namun, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berisi aturan yang menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan aborsi akibat korban perkosaan. Hal ini dengan jelas menyampingkan KUHP yang dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang dalam pasal 31 PP nomor 61 2014 ini berisikan ayat satunya menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dan ayat 2-nya menyatakan bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama hingga terakhir. Lalu dalam RKUHP draft 28 Agustus 2019, pasal 470 ayat 1, menyatakan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Rumusan pasal ini bertentangan dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa larangan aborsi dikecualikan untuk indikasi darurat medis dan juga korban perkosaan. Rumusan pasal selanjutnya dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi juga mengecualikan aborsi yang diperbolehkan untuk dilakukan atas kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Sedangkan dalam RKUHP berusaha untuk mengkriminalkan semua bentuk perbuatan pengguguran kandungan. Terlebih lagi secara spesifik pasal tersebut mengkriminalkan perempuan. Pengecualian pemidanaan dalam RKUHP tersebut hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut, namun tetap berlaku untuk perempuan yang melakukan aborsi tersebut. Hal ini jelas merepresentasikan adanya diskriminatif dan akan membahayakan program pemerintah yang berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan angka kematian dini bayi. Selanjutnya, pada ketentuan penutup dari RKUHP draft 28 Agustus 2019 ini, dalam pasal 626 ayat 1 huruf N, terungkap adanya proses rujukan yang membuat timbulnya ketidakpastian hukum. Seperti diketahui bahwa RKUHP merupakan lex generalis dan Undang-Undang Kesehatan itu sendiri merupakan lex spesialis. Artinya di sini bahwa RKUHP seharusnya mengatur hal-hal umum saja, sedangkan Undang-Undang Kesehatan sebagai lex spesialis harus lebih komprehensif dan spesifik di segala aspek kesehatan. Akan tetapi yang terjadi malah membenturkan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan, yang dimana keduanya mengatur mengenai adanya hukuman pidana. Namun karena di dalam konteks RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan seharusnya sanksi daripada
pelanggaran tersebut mengikuti Undang-Undang Kesehatan sebagaimana lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Maka dari itu seharusnya hukuman dalam RKUHP tidak boleh lebih tinggi daripada hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Terdapat blur of norm yang dimana memicu ketidakpastian hukum. Hal itu terlihat dari ketentuan penutup di RKUHP pasal 626 yang mencabut kekhususan dari undang-undang dalam kategori lex spesialis termasuk Undang-Undang Kesehatan. Pasal 626 ayat 1 huruf N menyatakan bahwa pasal 64 ayat 2 dan pasal 192 junto pasal 64 ayat 3 dari Undang-Undang Kesehatan yang berisinya tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan yang sama dalam RKUHP. Jadi dalam hal ini yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku hanyalah ketentuan pasal mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan. Bukan terkait dengan aborsi sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Maka dengan itu seharusnya untuk aborsi tetap mengacu pada lex spesialis yaitu Undang-Undang Kesehatan, termasuk di dalamnya pengecualian aborsi yaitu untuk indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Akan tetapi di sana pula letak ketidakpastian hukumnya. Saat ini, KUHP mengatur bahwa barang siapa yang melakukan aborsi akan dipidana. Namun, jika melihat rumusan pasal saat ini, maka perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan akan menjadi korban, baik aborsi itu dilakukan dengan persetujuannya ataupun tidak. Selanjutnya, perlu diingat bahwa RKUHP saat ini memberikan penegasan pada perempuan sebagai pelaku, sehingga KUHP hampir pasti diyakini akan berdampak buruk pada perempuan korban ataupun kepemilikan perempuan atas penguasaan tubuhnya sendiri. Fungsi kepastian hukum juga untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan yang melanggar konsensus nilai dalam masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga ketidakpastian hukum di sini akan sangat mungkin berdampak pada perempuan. Jika adanya perdebatan dan kebingungan ataupun ketidaksamaan konsensus dari suatu nilai, maka wajib seharusnya pasal dalam peraturan perundangan tersebut dikaji lagi. Masa transisi RKUHP yang diungkapkan akan berlangsung selama 2-3 tahun. 3 tahun rasanya terlalu cepat untuk aparat penegak hukum memahami hukum yang berkeadilan dan memandang perempuan dalam konteks RKUHP sebagai korban. Pada hakikatnya, anak dalam kandungan termasuk dalam domain perlindungan anak, sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa hal ini menjadi landasan dari dilarangnya praktik aborsi ilegal. Meski begitu, meski sudah diatur dalam undang-undang, namun faktanya praktik aborsi ilegal, baik atas nama kedokteran, bidan, dan tenaga kesehatan, masih marak dan banyak ditemukan pada saat-saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh dilanjutkan oleh selanjutnya. Baik, terima kasih Saudari Gina atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Ya, izin bertanya pada teman-teman. Dalam perkembangan pengaturan aborsi ini di Amerika Serikat, sebagaimana yang terdapat pada film yang udah kita tonton, apakah dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat politis di luar aspek hukum? Apabila iya, apakah faktor politik tersebut berdampak signifikan terhadap perkembangan pengaturan aborsi serta persepsi publik mengenai aborsi, khususnya di Amerika Serikat? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Saudara Jatinga atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya izin bertanya. Yaitu, saya menanyakan kepada teman-teman sekalian, dengan adanya ketentuan pada pasal 75 ayat 2, huruf A dan B yang memuat aturan pengecualian larangan aborsi, khususnya pada huruf B, seperti yang telah dijelaskan tadi, apakah adanya pengecualian larangan aborsi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia
dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak termasuk anak dalam kandungan. Yang dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin menjawab, langsung on mic saja ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Jatika tadi terkait dengan intervensi politik di dalam pergulatan pengaturan aborsi ya tadi di Amerika Serikat. Jadi perlu kita ketahui bersama dulu itu di dalam film tersebut itu setidaknya saya melihat adanya dua pandangan terkait dengan aborsi ini, yaitu pandangan dari kaum liberal yang pro terhadap adanya praktik aborsi yang sebagai hak dari privasi wanita. Nah, ada juga pandangan dari kaum konservatif itu yang pro terhadap kehidupan dari janin, artinya dia menolak adanya praktik aborsi. Nah, dua pandangan ini memang tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh-pengaruh politik yang ada di Amerika Serikat, yaitu dengan adanya keberadaan dua partai besar di sana, gitu, yaitu Partai Republik dengan Partai Demokrat. Nah, di sana Partai Demokrat itu memang mengakomodir pemikiran-pemikiran serta ideologi dari kaum liberal gitu yang pro terhadap adanya praktik-praktik aborsi. Nah, sedangkan Partai Republik di situ memang hadir untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran kaum konservatif, cenderung konservatif, yaitu pro terhadap kehidupan janin. Nah, di sini memang adanya dua perdebatan ini terkait dengan adanya intervensi politik itu telah jelas di dalam film tersebut kekuatan politik itu sangat mempengaruhi. Terlebih peran Partai Demokrat itu sebagai partai yang berideologi liberal, sedangkan Partai Republik itu yang cukup konservatif. Nah, di sini intervensi politiknya pengaruhnya di mana, yaitu adanya kita dapat lihat di film tersebut dengan setiap ada bergantian pemimpin, baik pemimpin negara bagian maupun pemimpin dari negara Amerika Serikat itu sendiri, itu seringkali terdapat adanya upaya-upaya dari mereka itu untuk mengutus seseorang atau beberapa orang utusannya atau kepercayaannya itu untuk masuk ke dalam komposisi hakim yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar dalam melaksanakan putusan-putusannya pengadilan negeri ini dapat sesuai dengan kehendak penguasa yang membawa ideologi partainya atau ideologi kaum yang telah mendukungnya secara politik gitu. Jadi memang memang tetap ada pengaruh politik ini terhadap putusan atau perkembangan pengaturan aborsi di Amerika Serikat. Mungkin seperti itu, Saudara Jatnika, apakah sudah menjawab? Ya, baik. Terima kasih Saudara Rizal atas jawabannya. Baik. Baik, mungkin selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Muzaffar. Jadi mengenai adanya ketentuan tentang pengecualian larangan aborsi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan pada pasal 75 ayat 2 khususnya huruf A yang menyatakan bahwa indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan huruf B yang memperbolehkan aborsi legal jika dilakukan apabila kehamilan tersebut karena perkosaan dan akan mengganggu psikologis bagi calon ibu maupun bayi. Nah, mengenai hal ini memang dapat dikatakan rawan dan dapat menimbulkan celah hukum bagi orang-orang atau oknum-oknum yang berniat jahat dan ingin terbebas dari jeratan hukum, khususnya hukum terkait dengan aborsi ini. Maka dari itu, dalam hal ini, tenaga kesehatan juga harus berhati-hati menyikapi ketentuan pasal ini, agar tidak dengan mudahnya dengan alasan perkosaan ataupun kesehatan janin dapat menghalalkan dilakukannya tindakan aborsi.
Karena jika dengan mudahnya dilegalkan kegiatan aborsi ini, maka tenaga kesehatan selain telah menyalahi aturan hukum, juga sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etika untuk tujuan tertentu. Sehingga mungkin dari adanya kaitannya dengan HAM, juga dengan adanya ketentuan mengenai pengecualian larangan aborsi ini, dapat disimpulkan bahwa adanya pengecualian larangan aborsi tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, meski indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan merupakan syarat legal adanya suatu aborsi. Hal ini mengapa? Karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut, aborsi itu diperbolehkan atau dilegalkan namun secara ketat. Harus digarisbawahi bahwa pengecualian di sini pun dilakukan secara ketat, tidak semata-mata misalnya dengan alasan kesehatan ibu sehingga boleh diaborsi. Ketat di sini seperti misalkan bayi sudah meninggal di dalam kandungan, janin tidak berkembang, atau janinnya dapat menyebarkan virus kepada ibunya, sehingga membahayakan kesehatan ibu. Hal seperti ini yang boleh dilakukan aborsi. Namun tidak berarti dapat seenaknya saja melakukan aborsi. Mengenai pemerkosaan juga demikian. Harus terbukti secara hukum. Harus benar-benar akibat pemerkosaan secara hukum harus terbukti bahwa itu perkosaan dan membahayakan kesehatan baik fisik maupun psikis korban, baru ada dispensasi yang ketat terkait aborsi ini. Kurang lebih begitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudari Salas sudah menjawab atas pertanyaan. Ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka sepertinya diskusi kita pada kali ini diakhiri saja sampai saat ini. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A place for an abortion any place in the country, she had to go to Sweden. I just want to do what's right for myself and my family, and I don't feel bitter towards people who oppose us religiously. I think that we're doing the right thing. I'd like to really emphasize we're not making a decision for other people. Setelah selesai diskusi, kami mendapati dua pertanyaan yang belum dapat kami jawab, yaitu yang pertama ialah pernyataan kedua pada adegan film Reversing Roe, yaitu perkataan dari suami Terry Tolt yang menegaskan bahwa mereka melakukan aborsi bukan karena orang lain, akan tapi karena untuk hak keluarga mereka sendiri. Apakah tindakan dari keluarga Tolt tersebut dapat dibenarkan dengan alasan untuk hak keluarga mereka? Kemudian, jika tidak dibenarkan, bukankah melarang aborsi untuk setiap orang sama saja dengan membatasi hak asasi manusia dari keluarga tersebut? Kemudian, pertanyaan kedua yaitu, mengenai korban pemerkosaan, kebanyakan dari korban tidak berani atau mengalami trauma setelah terjadi pemerkosaan dan tidak melakukan laporan lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Bagaimana korban tetap dapat mendapatkan hak aborsi meski tidak mempunyai laporan atau bukti hukum?